kakek menasihati cucunya boleh itu Pak? Ya boleh, sebenarnya masih boleh aja sih kakek menasihatin cucunya, boleh-boleh aja insya Allah. Kakek soalnya bapak saya masih ada. Itu anak saya. Iya kan, bukan bapak ke cucu itu. Maksudnya gimana ini maksudnya? Bapaknya patung nasihatin anaknya patung. Iya kan, kakek ke cucunya gitu ya, Pak. sebenarnya boleh. Boleh. Tapi persoalannya begini, sampai seberapa tahu kakeknya itu tahu perilaku cucunya. Nah, itu terserah kakeknya aja itu. Loh, jangan, nggak boleh kamu jawab seperti itu. Jawaban ini benar-benar difikirkan sampai seberapa tahu kekurangan cucunya si kakek ini. Jadi si kakek ini sampai berapa tahu kekurangan cucunya itu, dia sampai berapa tahu? Satu. Tahu nggak cucunya begini? Tahu nggak? Atau sampai berapa tahu ayah ibunya dengan anaknya kekurangannya? Kalau itu lebih dekat ya Pak saya. Nah, kalau udah tahu jawaban kan berarti yang lebih besar memberi Ayah nasihat ke anak. ayah atau ibu ke anak. Berarti ayah saya ke saya gitu ya Pak, saya dekatnya ke. Nah itu juga sama, sampai seberapa tahu kesalahanmu di mata papamu, gitu. Kecuali si cucu ini tinggal dari kecil sama kakek neneknya ya. Iya, oh gitu. Iya. Oh. Tapi memang bisa aja cucu itu dari kecil sama kakek neneknya bisa. Ada juga ya. Karena bapak sama ibunya ya tinggalnya di situ. Iya. Oh, iya juga, Masih ya. boleh, masih tahu. Karena momennya kalau anaknya masih kecil-kecil, belum akil balik, itu kan kakek atau neneknya masih bisa memberi masukan, nasihat, ya. atau menstop sesuatu yang mau cucunya lakukan, itu masih nggak ada ya. masalah. Kalau memang ini bisa menjadikan alurnya menuju ke arah ketaatan kepada Allah, ya memang harus dikerjakan seperti itu. Jadi anaknya dikasih tahu, didudukkan yang baik, diskusi bentukannya. Kalau anak-anak udah dewasa kan harus diskusi ya. Kasih pelajaran. Nah, suatu ketika nanti anak itu nyenggol orang tuanya, ya orang tuanya tahu kalau dia salah ya diem dulu, nggak boleh. Wah kamu tuh maunya nyalain, kan jadi adu berantem nanti. Ya harus diem, harus tenang, harus siap istilahnya. Nah itu kenapa seperti itu, karena itulah yang nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat itu. Jadi bukan persoalan hanya nyuri, ngerampok, betul. korupsi, kan nggak cuma itu. Jadi perilaku tidak baik di hadapan Allah Ta'ala tetap itu dipertanyakan oleh Allah Ta'ala. Dan memang betul. Jadi kemudian juga diajari agama yang baik, kan seperti itu. Jadi bersosialisasi itu juga pelajaran agama. Bersosialisasi itu pelajaran agama, nggak cuma di keluarga atau diem aja di kamar atau diem di rumah, kan enggak. Wasyawirum fil amri, bermusyawarahlah kamu dalam segala urusan dunia ini. Berarti ini bersosialisasi dengan siapapun dan senantiasa komunikasi harus baik. Nanti kalau ada masalah baru istilahnya tabayun kalau yang bahasa kerennya itu. Tapi kalau ini ya mencari solusi, jalan tengah dan sebagainya, seperti itu. Dan itu memang harus dikerjakan kita sebagai seorang Islam, sehingga nanti benar-benar pada saatnya orang tuanya diambil oleh Allah Ta'ala, kakeknya diambil, kemudian anaknya diambil oleh Allah Ta'ala, itu nanti akan dapat tugas masing-masing di akhirat. Bukan terus anaknya dibiarin. Nah, ya memang nggak ada masalah, dia kan udah gede. Dan memang yang bilang dia bayi siapa? Kan bisa makan pesen sendiri kan gitu. Tapi kan nggak seperti itu jawabannya sebenarnya. Ada teman saya nih, Temen ya. Dia temen ya, anaknya tuh udah menikah tuh. Anaknya dia perempuan nih. Kan kalau udah menikah berarti anaknya itu udah istilahnya menurut atau patuh pada suaminya. Nah, tapi suaminya ini nggak sesuai harapan si mertuanya lah istilahnya kan. Yang misalnya kalau orang tuanya pengennya dibantu, misalnya dikasih uang bulanan gitu kan dari si anak. Nah, kalau si suami anaknya ini
nggak mau gitu kan, istilahnya bantu mertuanya nggak mau gitu kan. Nah sehingga nih anak ini jadi dilema gitu loh Ustaz, ngeliat orang tuanya kesian tapi sama suami harus patuh, itu dia harus bagaimana tuh Ustaz? Ya, ini dilema beneran. Jadi begini, semua itu harus belajar. Satu sisi kalau orang tuanya itu minta, orang tuanya minta, sebenarnya persoalannya adalah berarti orang tuanya itu punya nafsu, dia menguasai anaknya. Nah, orang tua yang seperti itu sama. Orang tua kalau itu laki-laki, bapaknya, mamanya, ya dia punya nafsu, ingin menguasai anaknya, karena dia ingin hidup enak. Kalau perempuan, ya dia punya nafsu, ingin menguasai anaknya karena ingin hidup enak. Lah kalau perempuan ada tambahan satu lagi, karena dia juga sering menyuruh suaminya ngelayanin dia, sehingga dia tidak sadar bahwa meminta uang kepada anak itu sebenarnya nggak umum. Nggak umum itu sebenarnya begini maksud saya ya, nggak umum itu kurang baik, gitu. Kurang bagus, malu lah sebenarnya seperti itu. Nah sebenarnya memang bagi anak, nah ini bagi anak nih, semuanya itu belajar. Bagi anak memang walaupun orang tua itu nggak minta, nah ini kan beda lagi nih, tapi anak itu kasihlah seberapa, walaupun tidak tiap bulan umpamanya, tapi kasihlah. Ini seizin suami. Ya, nah begini, kalau ada seizin suami atau tidak, ini dari sisi pekerjaan. Kalau si anaknya itu perempuan, kemudian dia tidak bekerja, uang itu dari suami, dia minta uang dari suami, harus izin suami. Satu itu. Tapi kalau wanitanya itu sudah bekerja, dia mengeluarkan uang sendiri untuk orang tuanya, nggak izin suami, insya Allah nggak apa-apa. Tapi ada tapi nih, tapi kalau suami itu nitipkan uang kepada istrinya dan suaminya bilang, ini uangmu, bukan ini belanjaanmu, bukan nih. Gimana? Ini uangmu, uang si istri. Atau begini, si istri belanja, kemudian sisa. Kemudian sisa suaminya ngomong, sisanya itu untukmu. Oh gitu, sisa uang belanja. Nah, kemudian si wanita akhirnya dipeganglah uang ini, ditabunglah. Nah, kalau sisa belanja, ini sisa sekian mas, itu untukmu, selalu bilang itu. Nah, yang selalu itu untukmu itu boleh dikasihkan ke orang tua, itu sudah hak istri istilahnya. Jadi hal-hal yang seperti ini memang semua harus belajar.